Hai guys, jumpa lagi di Baper, Bagus Perspektif. Dan kali ini saya mau ucapin selamat tahun baru buat teman-teman semua. Semoga sehat-sehat, penuh barokah dan penuh karunia di tahun yang baru. Semua rencana bisa terwujud dengan baik ya. Oke, di episode kali ini saya mau bahas tentang timnas kita, review tipis-tipis tentang apa yang mereka capai di Piala AFF 2020. Saya tahu ada yang kecewa sekali, ada yang bijak sekali memahami atau memandang laga final kemarin. Ya saya juga sebenarnya di antara keduanya. Di satu sisi saya pikir saya pasti kecewa lah melihat bahwa peluang untuk merebut gelar perdana di Piala AFF itu akhirnya pupus ya setelah kalah agregat 2-6. Tapi di sisi lain saya juga bisa memaklumi dan menikmati saja apa yang disajikan di laga final tersebut begitu. Karena saya jadi ingat dengan apa yang dikatakan oleh Pep Guardiola dalam sebuah buku saya pernah baca. Dia mengatakan bahwa kemenangan dan kekalahan hanyalah sebuah konsekuensi dari permainan gitu, hanyalah sebuah konsekuensi dari permainan. Jadi tentunya saya beranggapan bahwa ada yang lebih penting dari sekedar menang dan kalah di situ. The game itself, cara bermain itu sendiri, dan yang tidak kalah penting bagi saya adalah statement bahwa tim yang bertanding turun ke lapangan dan kemudian bertanding, apapun hasilnya dia sudah membuat sebuah statement, dia sudah membuat sebuah sikap, menunjukkan sikap bagaimana harusnya dia bermain, dia punya idealis, dia punya prinsip, sudah dia tunjukkan kepada publik. Dan saya pikir itu juga yang membuat saya senang melihatnya gitu ya, bahwa timnas kita dengan segala kekurangan, kelebihan, potensi sudah memberikan statement yang keras, yang kuat kepada sepak bola di kawasan Asia Tenggara bahwa Indonesia, bahwa timnas kemarin menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh kekuatan yang lain gitu. Juara bertahan Vietnam pada akhirnya harus mengakui mereka tersingkir lebih awal ya karena mereka gagal mengalahkan Indonesia di babak penyisihan kan begitu. Thailand pun melihat bagaimana Indonesia ternyata bisa berjuang dari ketertinggalan 4 gol, kemudian membuat sebuah gebrakan di game kedua walaupun akhirnya skor akhirnya ada 2-2. Saya pikir statement ini perlu sekali bahwa dalam banyak olahraga kadang-kadang yang sering dilupakan adalah bagaimana tim itu sebenarnya sedang menuliskan ceritanya ketika sedang bertanding. Saya pikir timnas Indonesia kemarin di bawah asuhan Sinteyong sudah membuat atau mencoret halaman dengan sangat baik dan menunjukkan bahwa hey, jangan anggap remeh Indonesia karena kami punya sesuatu di sini. Oke. Ini menarik karena kemudian setelah pemain dan juga tim pelatih membuat statement di lapangan hijau, lalu bagaimana ke depannya kan gitu ya. Lalu bagaimanakah para elit atau para stakeholder sepak bola Indonesia juga membuat statement yang serupa. Apakah para pengurus PSSI, negara, para politikus atau para pengusaha yang mengaku suka bola, hingga kita para fans biasa istilahnya gitu, fans yang hadir di lapangan, yang memberikan dukungan lewat medsos segala macam. Bagaimana kita membuat statement yang mendukung prestasi tim nasional ini juga tidak kalah pentingnya. Oke, dalam konteks sederhananya saja bahwa kita menantikan apa yang akan diprogramkan oleh tim nasional di tahun 2022 kan gitu. Tahun ini banyak sekali turnamen atau event yang memberikan ruang bagi timnas senior dan juga timnas U23 untuk bertanding. Ada Asian Games, ada SEA Games, ada Piala AFF U23, kemudian juga ada kualifikasi Piala Asia Senior dan juga AFF Senior nantinya. Ini artinya banyak sekali program yang membuat dua tim ini bertabrakan ya. Artinya gini, timnas senior dan U23 pada prinsipnya adalah satu tim yang sama, tim yang memiliki banyak irisan tebal di beberapa negara maju pastinya. Tim U23 disebut sebagai tim senior B atau reserve ya, tim cadangannya gitu. Sehingga banyak sekali kompetisi mereka yang selain laga utama selalu menyisikan pertandingan antar tim cadangan.
sehingga tim para pemain yang di level U23 itu punya tempat untuk mengasah diri. Saya sepakat bahwa untuk meningkatkan atau menjaga momentum dari Piala AFF, Liga Domestik harus meningkat kualitasnya. Kalau tidak memang serba susah. Karena ini akan selalu terjadi. Pelatnas jangka panjang akan selalu jadi pilihan untuk prestasi, untuk meningkatkan prestasi ketika SDM tidak dianggap cukup mumpuni. Kenapa SDM tidak mumpuni? Ya karena mungkin kompetisinya atau atmosfer SDM itu tumbuh belum ideal kan gitu. Terus yang kedua, prioritas gitu kan ya. Kalau saya pribadi, saya melihatnya udah kita prioritas saja ke kualifikasi Piala Asia sama Piala AFF senior. Itu dimana nasib tim kita akan dipertaruhkan, dalam artian menang kalah di 2 turnamen itu akan mempengaruhi ranking FIFA. Artinya kalau ranking FIFA berpengaruh, maka nasib Indonesia di masa mendatang juga pengaruh kan begitu. Jadi di 2 ajang itulah kita mencoba untuk menampilkan sisi-sisi terbaik. Sementara untuk ajang U23, saya berpikir kenapa tidak coba untuk mengeksplorasi saja, bereksperimen, mencoba banyak pemain muda, mencoba banyak pemain yang belum tersentuh saat ini. Idealnya kan ketika ada tim nasional di puncak piramid, maka tim nasional ini harus punya banyak pilihan di bawahnya, sehingga tim U23 mungkin ada 2-3 tim levelnya yang nanti bisa menjadi kantong pilihan para pemain, para pelatih timnas senior kan gitu. Jadi bila mana seperti di ajang AFF U23, ya kalau berani ya jangan pakai pemain yang sudah dipanggil kemarin, cari pemain baru, biarkan pemain yang kemarin sudah bermain kembali ke klub berkompetisi, kemudian kita melihat wajah-wajah baru di Piala AFF pada bulan Februari nanti yang U23 ya. Kemudian pada saat ajang SEA Games dan juga Asian Games kita juga bisa menunjukkan mix di umur yang sama U23, sehingga pada saat kualifikasi Piala Asia pada bulan Juni dan Piala AFF di akhir tahun, kita bisa melihat tim senior yang betul-betul matang dalam konteks mereka punya pengalaman internasional sebagai tim nasional, juga punya rasa kompetisi yang tinggi dari Liga Domestik gitu. Just opinion, hanya itu pendapat saya. Saya pikir kita menantikan statement yang bagus dari seluruh stakeholder sepak bola Indonesia, baik pemain, pelatih, pengurus PSSI, negara, para fans juga, untuk kita sama-sama membawa timnas kita berada di level yang berbeda. Mereka sudah mengawali dengan baik di awal tahun, maka kita lihat apakah mereka bisa mengakhiri dengan lebih baik lagi di akhir tahun 2022. Oke, ciao.